selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Ibadah Remaja bersama saya, Marsha. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah menghimpun kami untuk beribadah. Berkatilah kami agar Roh Kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita kali ini adalah kebajikan. Kita akan mendengarkan penjelasannya melalui pemberitaan firman. Tapi sebelum itu, yuk kita bernyanyi lagu Ku Ingin Berperangai. Sungguh sayang, ternyata ku cuman. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cuma. Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami berdoa jika pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami ditolong untuk mengerti makna firman Tuhan, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan berkenan juga untuk memakai dia. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Titus pasal 2
ayat 11 sampai ayat 14. Kitab Titus atau surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada perenungan firman Tuhan hari ini adalah kebajikan atau virtue dalam bahasa Inggrisnya. Teman-teman tentu pernah mendengar istilah kebajikan. Misalkan dalam frase pahlawan pembela kebajikan, begitu ya, mungkin pernah mendengar. Apa sih arti kebajikan itu? Ya, kadang-kadang orang dengan segera akan menghubungkan kebajikan dengan kebaikan atau segala sesuatu yang mengandung kebaikan, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebajikan diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Atau kalau di dalam Kamus Bahasa Inggris, yaitu virtue, artinya adalah nilai atau perilaku yang menunjukkan atau memenuhi standar moral yang terkait dengan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Artinya, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bicara mengenai kebajikan itu tidak hanya perilaku, tetapi kebajikan sesungguhnya adalah sebuah konsep, cara pandang ya, cara pandang atau keyakinan tentang bagaimana seseorang melakukan apa yang baik dan apa yang benar secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Kandri ulangi ya, jadi kebajikan adalah soal keyakinan, cara pandang tentang bagaimana seseorang melakukan apa yang baik dan apa yang benar secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai remaja ya, sejak dini kita juga didorong untuk belajar melakukan kebajikan di dalam kehidupan kita. Khususnya di tengah situasi zaman yang penuh dengan godaan, penuh tantangan dan juga pergumulan. Nah, kita mau belajar dari bacaan kita ya, dari surat Paulus kepada Titus. Titus ini teman-teman adalah anak didik dari Rasul Paulus ya. Jadi di dalam mengembangkan pelayanannya, di dalam karyanya mengabarkan Injil, Paulus juga punya anak didik ya. Anak didiknya nanti juga diajari bagaimana mengajar iman Kristen atau memelihara iman umat yang ada di sekitarnya. Jadi Titus adalah seseorang yang masih muda tetapi dia dewasa di dalam iman. Meskipun masih muda, Titus diberikan kepercayaan oleh Paulus untuk turut berkarya bersama di dalam mengabarkan Injil dan juga memelihara iman umat. Nah, di dalam bagian perikop yang kita baca, Paulus menekankan pesan yang penting kepada Titus, yaitu yang pertama adalah Allah dengan kasih karunia-Nya yang sudah menyelamatkan kita, mendidik umatnya untuk meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Nah, kefasikan ini adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku yang penuh dengan kejahatan, perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau perilaku yang diliputi dengan dosa. Kemudian yang kedua, Tuhan mendidik kita, Allah mendidik kita supaya umat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang mereka hidupi pada saat itu. Dengan kata lain, teman-teman, Paulus mengajak Titus untuk hidup juga melakukan kebajikan. Dan bagaimana Paulus juga meminta Titus untuk meneruskan berita ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, kepada pengikut Kristus ya, bagaimana supaya mereka juga mau dan mampu melakukan kebajikan. Paulus menyadari teman-teman bahwa situasi kehidupan orang beriman pada saat itu juga dipenuhi dengan tantangan, godaan untuk berbuat dosa, juga godaan atau keinginan daging
yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Keserakahan yang membuat mereka akhirnya menjadi egois, tidak mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi Paulus melalui Titus mengajak umat pada saat itu dan juga mengajak kita pada saat ini untuk punya sebuah standar hidup. Sebuah standar hidup yang tepat sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu hidup di dalam kebajikan, ya. Lalu bagaimana caranya kita hidup di dalam kebajikan? Kalau kita berkaca dari perikop atau bacaan Alkitab kita, ya. Di ayat 12 dikatakan tadi Tuhan mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Artinya Tuhan ingin kita itu tahu, kita paham apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi keutamaan kita kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi yang menjadi prioritas bagi kita ketika kita sadar bahwa aku orang Kristen, bahwa aku adalah pengikut Kristus adalah menjalani hidup sesuai dengan teladan hidup Tuhan Yesus yang diliputi dengan tindakan kasih, kepedulian, menjunjung kebenaran, keadilan, kejujuran, dan merangkul manusia tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus juga ramah kepada siapapun yang datang kepadanya. Ya, jadi prioritas kita adalah meneladani Tuhan Yesus dan juga untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah yang ditunjukkan melalui kesediaan kita untuk tekun berdoa, mau untuk membaca Alkitab, memahami firman, dan melakukannya secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, Tuhan mendidik kita untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Apa artinya teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kita dididik untuk menjadi bijaksana, berarti kita dididik untuk memiliki sebuah sikap hidup yang mau mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik dan juga hati-hati tentang apa yang baik dan benar untuk dilakukan, juga kemampuan untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Misalkan nih, sebagai remaja yang bijaksana, yang punya tanggung jawab sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan supaya teman-teman disebut sebagai remaja yang bijaksana? Sebagai murid yang bijaksana, kalau mau ujian atau ulangan, apa yang dilakukan? Apakah membuat contekan begitu? Atau bagaimana? Tentu tidak. Sebagai murid yang bijaksana, kalau kita tahu ada ulangan, ada ujian, maka kita mau tekun belajar. Kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Itu menjadi cara untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai pelajar yang bijaksana. Lalu kalau di rumah nih teman-teman remaja, bagaimana caranya menjadi anak yang bijaksana? Ayo teman-teman remaja boleh sambil memikirkan ya. Misalkan, apa yang kita lakukan sebagai anak yang bijaksana? Contohnya adalah kita tidak menuntut orang tua kita untuk memenuhi semua keinginan kita. Misalkan, papa, mama, ganti handphone dong yang terbaru. Handphoneku sudah usang, malu. Dihina atau diejek teman-teman, padahal handphonenya masih bagus. Atau beli sepatu dong papa, mama, dan lain sebagainya. Sebagai anak yang bijaksana, kita harus memahami ya bagaimana kondisi papa, mama, orang tua kita pada saat itu, kemampuan mereka. Jadi jangan suka menuntut ya, ketika orang tua mungkin juga punya pergumulan sendiri. Kemudian terhadap kakak atau adik, kadang-kadang kita bertengkar, berselisih, punya pendapat yang berbeda. Ya kadang-kadang kesel banget, males untuk mengampuni dan memaafkan kakak atau adik kita. Apa yang dilakukan sebagai anak yang bijaksana? Anak yang bijaksana ketika berselisih atau bertengkar, kita akan belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk sabar, belajar juga untuk memaafkan dan juga meminta maaf kalau kita memang salah. Kemudian kita juga dididik untuk menjadi pribadi yang adil. Apa artinya adil teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan? Adil berarti kita mampu untuk memahami dan memberi apa yang menjadi hak orang lain. Bersikap adil berarti kita menghindarkan diri kita dari sikap egois atau sikap mau menang sendiri. Contoh sederhana ya, misalkan di dalam kerja kelompok di sekolah. Topik yang sedang menjadi tugas atau topik presentasi misalkan adalah materi yang kita kuasai, kita senangi. Ya ada perasaan, lebih baik ku kerjakan sendiri sajalah.
Ada perasaan untuk mendominasi. Nah, itu tidak adil. Kalau mau adil ya kita melibatkan teman-teman yang lain. Percaya kepada mereka bahwa semua setara untuk menyatakan pendapatnya. Untuk kemudian didiskusikan bersama-sama. Ya, jadi adil, kita memahami, kita memberi apa yang menjadi hak orang lain. Kemudian yang ketiga, Tuhan mendidik kita untuk beribadah. Apa artinya beribadah di sini? Tentu beribadah bukan hanya ibadah rutin atau formal mingguan ya seperti yang kita jalani, tetapi ibadah yang sejati di dalam keseharian kita. Firman yang kita dengar setiap hari Minggu misalkan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Perintah untuk berbuat kasih misalkan, ya harus kita lakukan. Bukan hanya dengan kata-kata saja atau dengan pujian ketika kita menyanyikan lagu tentang kasih. Tetapi tunjukkan bahwa kita mengasihi teman kita bukan membenci teman. Juga kita tidak iri hati terhadap pencapaian atau prestasi teman kita. Ya, kalau masih ada kebiasaan untuk menggunjingkan keburukan teman, melakukan bullying, berarti kita tidak mempraktekkan kasih. Kemudian misalkan perintah untuk mengampuni. Jika ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, apa yang kita rasakan? Mungkin kita kesel, kita jengkel, dendam, pengen membalas apa yang mereka perbuat. Nah, ketika kita beribadah, kita diajar untuk belajar mengampuni. Maka tunjukkan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti kita. Bahkan tanggung jawab kita adalah untuk mendoakan mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Tuhan sendiri juga mau ya kita belajar mengampuni, mengasihi, mendoakan dan merangkul orang-orang yang pernah menyakiti atau melukai kita. Nah, teman-teman bisa mencari contoh di rumah masing-masing ya terkait dengan bagaimana sih caranya menjadi remaja yang bijaksana, remaja yang adil, dan remaja yang mau untuk beribadah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi melakukan kebajikan tidak hanya dengan cara yang luar biasa atau cara yang sulit, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang penting dibarengi dengan niatan yang tulus dari hati kita. Ada kerendahan hati, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian atau sanjungan. Selamat dan semangat menjalankan hidup yang penuh dengan kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebajikan. Hidup untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami juga belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana, adil, dan menunjukkan ibadah yang sejati di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong remaja-remaja Tuhan dalam lingkup GKI Jati Bening Indah untuk terus setia kepada Tuhan di dalam melakukan atau menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka di sekolah, studi mereka, pelayanan mereka. Biarlah Tuhan boleh terus teguhkan dan menopang. Tuhan juga berkati orang tua maupun keluarga yang terus mendukung kami di dalam dukungan doa, dukungan moral, cinta kasih, dan juga bahkan materi. Tuhan berkati kesehatan orang tua kami dan pekerjaan serta pelayanan mereka. Untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah, biarlah Tuhan juga berikan hati yang penuh dengan kerinduan dan sukacita untuk terus melayani-Mu senantiasa. Berdoa pula ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga melawat kami. Tuhan menolong pemerintah dan masyarakat untuk berupaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19, melakukan protokol kesehatan dengan baik. Mereka yang masih terjangkit atau terpapar virus boleh Tuhan sembuhkan dan kuatkan para tenaga medis dan kuatkan iman kami pula ya Tuhan. Hadirkanlah senantiasa ya Tuhan cinta kasih dan keadilan-Mu, damai sejahtera-Mu di tengah bumi Indonesia ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Semoga kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita.
Oh ya, kita akan memberikan persembahan karena kita masih ibadah secara online. Teman-teman bisa memberikannya ke pastori atau lewat orang tua masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah, kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.